mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guna berbagi Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada diri. Dimohon waktunya sebentar, saya tadi minta izin sama Makassar Kulon untuk menyempatkan waktunya sebentar terkait dengan saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi ini kepada rekan-rekan katanya di sekolah. Jadi saya juga agak belum paham banget gitu ya tentang materi ini, tapi karena memang tuntutan dari programnya seperti itu, sehingga dalam hal ini saya kurang lebih mungkin setengah jam untuk menyampaikan materi ini, barangkali ada manfaatnya bagi kita. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan. Itu adalah berkaitan dengan istilahnya nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Ada 5 topik yang akan dibahas di sini, 6 dengan 5 yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan jelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini akan kita bahas, yang akan istilahnya mudah-mudahan kita paham semuanya sehingga nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam kelas masing-masing. Yang pertama tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, ilusi kita pada awalnya bahwa guru itu bisa mengontrol murid, atau misalkan semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, atau bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata semua teori ini setelah saya mendapatkan pembelajaran, ternyata ini kurang tepat. Jadi kita tidak ada istilah harus memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid, hanya kita masing-masing yang bisa mengontrol dirinya masing-masing. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, sesuai dengan yang sekolah kita sekarang terapkan, yaitu tentang profil belajar Pancasila, bahwa pelajar kita, anak-anak kita itu dituntut untuk memiliki nilai-nilai profil belajar Pancasila. Yaitu ada 6 karakter. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana kita bisa menciptakan, bisa membentuk anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bisa menjalankan perintahnya sesuai keyakinannya masing-masing. Yang muslim bisa menjalankan sholat atau menjalankan rukun Islam. Yang luar muslim pun sama, dia menjalankan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian yang kedua, karakter mandiri. Bagaimana kita membentuk peserta didik kita itu bisa hidupnya mandiri tanpa tergantung kepada orang lain atau temannya. Yang ketiga, berpikir kritis. Bagaimana murid kita ini bisa dikembangkan pemikirannya supaya berpikir kritis. Kemudian yang keempat, berkebinekaan global, yaitu mereka bisa menyadari bahwa dalam kehidupan ini sangat beraneka ragam, termasuk kepercayaan, pendidikan, ekonomi, ataupun latar belakang yang lainnya. Kemudian yang kelima, bergotong royong. Bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, termasuk mungkin kita juga dalam kehidupan sehari-hari, guru atau pendidik bisa berkolaborasi dalam berbagai kegiatan, sehingga kesannya kita ini bisa kerjasama. Kemudian yang keenam, yaitu kreatif. Bagaimana menciptakan anak-anak didik kita itu semakin mempunyai kreativitas yang banyak. Itulah nilai kebajikan yang dituntut untuk menjadi profil belajar Pancasila. Kemudian yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada berbagai motivasi yang timbul terhadap peserta didik. Yang pertama itu motivasi eksternal. Seperti apa? Yang pertama itu mereka bisa menghindari hukuman. Banyak siswa yang melakukan perbuatannya atau perilakunya karena mereka ingin terhindar dari hukuman. Memakai sepatu, memakai pakaian, itu mereka karena takut dihukum sama sekolah misalkan. Itu motivasi dari eksternal karena hukuman. Yang kedua juga masih sama, motivasi eksternal, mendapat imbalan. Mereka berperilaku karena misalkan mereka ingin mendapatkan penghargaan hadiah dari sekolah. Nah, yang dituntut di sini adalah bagaimana menumbuhkan motivasi yang datangnya dari dalam dirinya sendiri, sehingga mereka benar-benar misalkan mempunyai kesadaran, sehingga mereka berbuat itu datang dari lubuk hatinya masing-masing. Tidak ada penghargaan, tidak ada hukuman pun dia mau untuk berperilaku seperti itu. Ini teori motivasi. Yang kedua, dihukum oleh penghargaan. Yang namanya penghargaan itu katanya menurut dalam materi ini itu tidak sesuai. Yang namanya penghargaan ataupun misalkan hadiah. Sehingga dalam materi ini dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Karena nantinya akan ada faktor ketergantungan. Kalau tidak mendapatkan penghargaan, nanti dia tidak mau berbuat lagi seperti yang diinginkan. Nah, sekarang kita isi dari kekosongan yang di kotak bagian paling kanan. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuknya hukuman atau konsekuensi. Kita memberikan tugas kepada siswa itu dengan mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan tugas-tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja
karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu salian di sekolah, tidak mengenakan sepatu salian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu yang hitam. Hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita cek ya. Nah. Jadi ini yang termasuk konsekuensi ada 3 ya, menggantikan kertas, membersihkan tumpahan air dan lalu mengelilingi lapangan PJOK. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Berikutnya, tahu konsekuensi dalam pelajaran PJOK sebenarnya. Ya, karena dia kan olahraga. Berikutnya materi tentang restitusi. Mungkin saya juga baru mengenal kata restitusi ketika saya menjadi bagian dari CGP ya. Awalnya dulu belum mengenal apa itu restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau yang mereka tuju dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini apalagi di kita ya, banyak kasus anak-anak yang mentah penteng, yang polos, yang merokok. Nah, jadi kita tidak serta-merta menyalahkan mereka. Tapi kita harus melihat dulu akar permasalahannya atau belakangnya apa, kemudian kita terapi dan mereka kembalikan kepada kelompoknya dengan memiliki keyakinan yang mereka yakini seperti itu. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mereka itu suruh belajar dari pengalamannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawanan, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa introspeksi diri. Apa yang telah mereka kerjakan itu adalah sebuah hal yang menjadikan pelajaran dalam hidupnya. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Karena setiap anak itu mempunyai tujuan dalam perilakunya. Termasuk mungkin si Bringka. Mereka jalan-jalan ketika di jam pelajaran itu, dia itu ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi kita harus tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka yakini. Kemudian yang berikutnya, restitusi adalah cara yang paling baik. Bagaimana kita bernegosiasi dengan siswa untuk memberikan mereka kepada yang mereka yakini dan dianggap baik juga oleh kita sesuai dengan aturan sekolah. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Berikutnya, fokus pada solusi. Kita mencari solusi bagaimana jalan yang terbaik untuk memecahkan permasalahan seperti itu. Yang terakhir, mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana mereka kita terima lagi di kelompoknya. Jangan sampai misalkan kalau bisa jangan dikeluarkan. Karena sekolah ini sebagai bengkel siswa. Sehingga dengan disekolahkan mereka bisa lebih baik lagi perilakunya. Materi yang selanjutnya, keyakinan kelas. Ini juga sama, saya juga belum mengenal keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin peraturan kelas. Mengapa bukan peraturan? Kira-kira bedanya apa peraturan dengan keyakinan? Misalkan, mengapa kita menggunakan helm saat berkendaraan roda 2? Keyakinannya apa? Agar kita selamat. Ya. Mengapa kita misalkan menggunakan masker saat pandemi COVID dulu? Iya, sama karena faktor keyakinan kita agar sehat, agar selamat. Jadi ada keyakinan yang muncul dari diri kita. Kita melakukan sesuatu itu karena ada sesuatu yang diyakini oleh kita. Sama ketika di kelas pun kita selainnya mempunyai keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya kan muncul dari guru. Siswa tidak boleh terlambat, siswa tidak boleh menggunakan sepatu putih, misalnya tidak boleh ini itu misalnya. Nah kalau keyakinan kelas itu timbul dari hasil kesepakatan bersama, musyawarah bersama. Jadi mereka yang mempunyai inisiatif. Jadi mereka nanti yang melanggar itu konsekuensi dari mereka yang telah sepakati bersama. Nah peraturan kelas biasanya ini akan muncul dengan keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelasnya tidak boleh ada istilah bully di kelasnya atau saling ejek. Nah ketika udah timbul kelas dengan keyakinan yang telah mereka sepakati, maka akan timbul lingkungan sekolah yang positif. Itu muncul dari kelas-kelas yang tadi yang sudah memiliki keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama. Nah setelah lingkungannya positif, maka dalam jangka waktu yang lama maka akan menjadi suatu budaya. Sebagaimana mungkin kita sekarang di awal pagi belajar ya, kita melakukan doa, asmaul husna, baca Quran, itu menjadi hal yang biasa, menjadi budaya kita sehari-hari. Kemudian yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Nah kita ini mempunyai kebutuhan yang sangat mendasar, yang mau tidak mau ini harus kita penuhi. Apa saja? Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Bagaimana kita bertahan hidup? Ya mungkin dengan cara kita makan ataupun memenuhi kebutuhan biologis yang lain, itu termasuk bagian dari bertahan hidup. Ya. Kemudian rasa sayang, kasih sayang dan diterima di lingkungan. Ada yang seseorang misalkan merasa minder di lingkungannya, merasa tidak diajak di lingkungannya. Nah ini mungkin suatu istilahnya penyakit. Bagaimana kita tidak bisa bergaul dengan rekan-rekan di lingkungan. Tapi ini merupakan sebuah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Berikutnya ada kebutuhan dasar kesenangan. Yang namanya kesenangan kan banyak halnya. Termasuk orang yang mungkin dia senang mancing. Tengah malam dia pinggir Citanduy dia mancing. Dia tidak merasa bosan, takut, kedinginan, banyak nyamuk. Karena itu merupakan sebuah kesenangan. Ya. Jadi kesenangan orang itu sangat bermacam-macam. Bagaimana dia untuk memuaskan dirinya dari hasil kesenangannya. Ada yang senangnya olahraga, senangnya misalkan healing, jalan-jalan. Itu merupakan bagian untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang keempat juga kebebasan. Ini bagian dari kebutuhan dasar. Bagaimana dia ingin bebas hidupnya. Ya, kalaupun ada peraturan, makanya kalau di negara luar itu ya bagaimana dia hidup dengan bebas tanpa menghiraukan aturan agama, asalkan jangan mengganggu orang lain. Itu prinsip mereka. Mau pakaiannya seperti apa, asal tidak mengganggu orang lain, dia terapkan. Mau berperilaku apapun di depan hukum, asal tidak mengganggu orang lain, mereka lakukan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar penguasaan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Kita sebagai pendidik harus tahu tentang 5 posisi kontrol ini. Ada 5 tipe pendidik atau kita yang buruk dalam memposisikan kepada siswa. Yang pertama menghukum, membuat orang merasa bersalah,
sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Misalkan yang pertama, kategori penghukum. Nah ini termasuk identitas yang gagal ya, kontrol dari luar. Misalkan guru selalu menghardik, menyakiti, menyindir, atau misalkan menunjuk-nunjuk kepada siswa. Nah ini secara dari pelajaran kita tidak boleh, ya, karena ini akan membuat si anak ini menjadi trauma. Nah hasilnya apa? Di bawah hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Seperti apa kata-katanya? Nah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah ini adalah hal-hal yang ada ya, mungkin karena saya juga seperti itu. Kalau udah jengkel di kelas ya, penghukum itu maksudnya. Yang kedua, kategori membuat orang merasa bersalah. Guru misalkan berceramah, kemudian mengatakan kamu seharusnya, saya kecewa misalkan, ibu kecewa dengan kalian. Dan ini termasuk tipe dari membuat orang merasa bersalah. Hasilnya apa? Siswa akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong juga. Kemudian yang ketiga, kita sebagai posisi teman dengan siswa itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukanlah demi bapak, demi ibu misalkan. Dan nah, kemudian hasilnya apa? Mereka akan ketergantungan karena mereka merasa jadi teman gurunya. Terkadang kalau hal ini diteruskan ya tidak ada kontrol. Nah, si murid ini nanti akan menganggap sebagai temannya jadi keterlaluan nanti. Menganggap sekali kepada guru. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Perbuatan gurunya apa? Menghitung, mengukur. Kemudian hasilnya apa? Menyesuaikan diri biar diawasi. Lah, kalau ada guru, baik. Kalau tidak ada guru, biarkan saja. Ini pemantau. Yang bagus mana? Yang termasuk identitas yang berhasil itu yang manajer. Ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kalian yakini? Apa yang kalian bisa untuk lakukan atau kerjakan? Hasilnya apa? Hasilnya akan menguatkan diri dari siswa itu sendiri. Nah itu adalah 5 posisi kontrol yang kita sebagai pendidik seperti itu. Sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini misalkan nih tugasnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini adalah tipe pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar ya melakukan hal ini terus, penghukum. Ayolah lakukan demi bapak, demi ibu, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Terakhir kamu selalu yang paling terakhir, ini penghukum. Ini contoh dari beberapa pernyataan-pernyataan dan tipe-tipe yang tadi. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah ini adalah juga sama dengan saya. Pertama saya mendengarnya tentang segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatannya menjadi positif terhadap dirinya. Jadi peserta didik yang pernah gagal, yang pernah melakukan salah, itu mereka tidak sampai menjadi istilahnya minder. Bagaimana dia bisa percaya diri kembali dengan menstabilkan identitas. Contohnya apa? Ini contoh ya kata-kata dari guru misalkan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kamu tidak satu-satunya orang yang berbuat salah misalkan. Tidak semua manusia itu sempurna. Itu untuk memberikan stabilitas tentang identitas seseorang yang pernah melakukan salah. Jadi tidak terlalu langsung merasa minder. Yang kedua, validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu mempunyai tujuan. Untuk tadi memenuhi kebutuhan tadi, kebutuhan tentang penguasaan, kebebasan, kasih sayang, ataupun kesenangan. Nah, jadi setiap siswa ketika di dalam kelas melakukan hal-hal tertentu itu mereka punya tujuan. Tergantung kita bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu validasi kebutuhan. Jadi kita harus menanyakan dulu apa yang kebutuhan mereka belum terpenuhi. Misalkan ini kata-kata gurunya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik di besok hari yang lain lagi? Ya, seperti itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, maka ditanyakan apa keyakinan yang dia yakini sehingga mereka melakukan hal tersebut. Misalkan seseorang yang loncat benteng, yang misalkan bolos dari rumahnya berangkat ke sekolah tidak sampai, pasti itu mereka punya tujuan dan punya keyakinan yang mereka yakini di dalam dirinya. Sehingga kita perlu untuk diklarifikasi. Nah itulah tentang segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Nah mudah-mudahan setelah mengenal beberapa istilah ini kita bisa memberikan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dalam kelas. Bukan saya menggurui, tetapi saya ini karena memang kewajibannya dari program seperti ini harus menyampaikan materi ini kepada rekan.